Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok G yang beranggotakan saya sendiri Alfa Oktaviani. Lalu ada rekan saya yaitu Winda Yulistari dan Irwan Dwi Ardiansyah. Saya akan menjelaskan ilmu kealaman dasar dengan materi alam semesta dan tata surya. Yang pertama yaitu teori terbentuknya alam semesta. Pengertian alam semesta itu sendiri mencakup tentang mikrofis dan makrofis. Mikrofis itu benda yang mempunyai ukuran yang sangat kecil, misalnya elektron, sel, amoeba, dan seterusnya. Sedangkan makrofis itu benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, ataupun galaksi. Dari berbagai macam teori terbentuknya alam semesta, diantaranya yaitu yang pertama teori keadaan tetap. Teori ini didasari kosmologi sempurna, yaitu bahwa alam semesta ada tanpa awal dan akhir. Alam semesta dimanapun selalu sama. Yang kedua, teori dentuman Big Bang. Teori ini menyebutkan asal-usul alam semesta dimulai dari adanya massa yang sangat besar dan massa jenis yang sangat besar. Karena reaksi inti kemudian meledak dengan hebat. Masa pembentukan galaksi yaitu usia alam semesta 10⁸ sampai 10⁹ tahun. Pada usia ini, galaksi masih berupa kabut lilin yang berputar membentuk piringan raksasa. Masa pembentukan tata surya yaitu pada usia 6 kali 10⁹ tahun. Menurut Flower, 12.000 juta tahun yang lalu, galaksi masih berupa kabut gas hidrogen yang sangat besar lalu berotasi dan membulat. Yang ketiga, hipotesis nebular. Pertama kali ditemukan oleh Laplace tahun 1976. Teori ini menyebutkan tata surya terbentuk dari kondensasi awan panas. Proses ini membentuk bagian-bagian terpisah yang terus berputar, mengelilingi pusat-pusatnya membentuk matahari. Lalu sekelilingnya mendingin dan membentuk planet. Yang keempat, hipotesis planetesimal. Menurut Chamberlain dan Moulton, ada bintang besar yang lewat dekat dengan bintang di mana tata surya kita merupakan bagian darinya. Lalu kabut gas terbentuk oleh gravitasi matahari kemudian mendingin hingga terbentuklah benda-benda planetesimal. Yang kelima, teori tidal. Pertama kali ditemukan James Jeans dan Harold Jeffers di tahun 1919. Teori ini menyebutkan bahwa planet merupakan hasil dari percikan matahari atau tidal. Planet-planet besar terjadi karena adanya percikan besar antara dua matahari yang saling berdekatan. Meskipun begitu, hal ini sangat jarang terjadi. Usaha para ilmuwan hanyalah hipotesis dan masih mungkin diperbaiki dengan teori yang lebih akurat. Namun teori ini masih diyakini hingga sekarang. Selanjutnya kita akan mempelajari sistem tata surya yaitu planet. Berdasarkan sidang umum Himpunan Astronomi Internasional ke-26 di Prahara, Republik Ceko, diputuskan bahwa benda langit dinamakan planet. Jika yang pertama mengorbit pada matahari, yang kedua berukuran cukup besar sehingga mampu mempertahankan bentuk bulat, yang ketiga memiliki jalur orbit yang jelas dan bersih, tidak ada benda lain pada orbit tersebut. Yang pertama yaitu planet Merkurius. Merkurius itu seperti bulan. Permukaannya terdiri dari daratan rata dan luas. Lengkungan besar seperti jurang serta kawah. Merkurius itu kering, sangat panas dan hampir tidak ada udara. Jaraknya paling dekat dengan matahari hingga pancaran sinar matahari ke planet ini 7 kali lebih kuat daripada ke bumi. Yang kedua, planet Venus. Venus disebut bintang fajar ketika muncul di pagi hari dan disebut senja ketika muncul di sore hari. Planet ini terdekat kedua setelah planet matahari. Planet ini diliputi awan tebal yang mengandung karbon dioksida tetapi tidak mengandung uap air dan oksigen. Yang ketiga, planet Bumi. Bumi adalah satu-satunya planet yang di dalamnya dihuni oleh manusia atau makhluk hidup. Bumi memiliki dua campuran penting penunjang kehidupan, yaitu air dan udara. Lapisan udara yang menyelimuti bumi disebut atmosfer. Lapisan atmosfer menjaga bumi agar tidak terlalu panas dan dingin. Selain itu, atmosfer melindungi kita dari sinar ultraviolet matahari.
Saya rasa cukup penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Winda Ayu Lestari. Silakan Winda. Oke, selanjutnya di sini saya Winda Ayu Lestari yang akan melanjutkan penjelasan dari Elva, yaitu tentang mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar, materi Ilmu Alam Semesta dan Tata Surya. Untuk tata surya selanjutnya di sini ada Mars. Mars adalah planet yang paling mirip dengan Bumi. Nama Mars diambil dari nama dewa perang bangsa Romawi. Planet ini berada pada urutan keempat dari matahari. Jarak Mars lebih jauh dibandingkan jarak Bumi apabila diukur dari matahari. Akibatnya, suhu di Mars jauh lebih dingin daripada suhu di Bumi. Suhu rata-rata planet Mars yaitu sekitar minus 60 derajat Celcius. Untuk selanjutnya ada planet Jupiter. Jupiter berada pada urutan kelima dari matahari dalam sistem tata surya. Jupiter adalah planet terbesar sehingga disebut sebagai planet raksasa. Ukurannya 11 kali lebih besar daripada Bumi. Kekuatan gravitasi Jupiter mencapai 2,4 kali lebih besar daripada Bumi. Untuk beredar mengelilingi matahari, Jupiter memerlukan waktu 11,9 tahun dengan waktu 9,8 jam untuk berotasi. Untuk selanjutnya ada planet Saturnus. Ahli astronomi berpendapat bahwa planet Saturnus adalah planet berupa bola gas raksasa dan tidak memiliki permukaan padat kecuali pada intinya. Inti dari Saturnus yaitu berupa batuan padat dengan suhu mendekati 15.000 derajat Celcius. Inti tersebut dikelilingi dengan amoniak, metana, dan uap air. Lapisan yang mengelilingi inti tersebut diselimuti oleh gas berupa hidrogen dari helium. Gas tersebut menyatu dengan lapisan atmosfer. Pada permukaan Saturnus, tampak adanya pita-pita awan yang beraneka warna. Kemudian, hal ini disebabkan karena adanya suhu pada ketinggian lapisan atmosfer. Untuk selanjutnya ada planet Uranus. Uranus ditemukan oleh seorang astronom Inggris bernama William Herschel pada tahun 1781. Planet ini memiliki inti padat yang tersusun atas logam. Inti ini dikelilingi oleh lapisan gas dan es. Lapisan atmosfer terbentuk dari beberapa gas seperti hidrogen, helium, dan metana. Untuk selanjutnya ada Neptunus. Neptunus bagian besar mengandung bebatuan dan air. Suhu di permukaan mencapai 200 derajat Celcius. Menurut para ahli, planet ini tersusun atas hidrogen, helium, air, dan silikat. Inti planet terutama tersusun dari besi dan silikon. Planet ini memiliki lapisan atmosfer yang tersusun dari hidrogen dan helium berwarna biru serta diselubungi awan tebal dari gas metana. Untuk selanjutnya ada kontroversi Pluto. Pluto tidak termasuk planet karena lintasan Pluto memotong lintasan planet Neptunus. Akibatnya, dalam peredarannya mengelilingi matahari, posisi Pluto kadang lebih dekat dengan matahari dibandingkan dengan posisi Neptunus terhadap matahari. Tahun 2006, Pluto dikeluarkan sebagai anggota tata surya. Sekian dari materi saya untuk ilmu alam semesta dan tata surya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai bumi. Yang materi akan dibahas yaitu tentang hipotesis kejadian bumi, susunan lapisan bumi, atmosfer, hidrosfer, dan litosfer, dan yang terakhir ada cuaca. Hipotesis kejadian bumi. Pelopor perubahan ke zaman penelitian yaitu Copernicus, Kepler, Galileo, dan Newton yang mana membawa pandangan baru meninjau tata surya. Dengan adanya teori gravitasi Newton yang mendorong para ahli mengajukan hipotesis kejadian bumi. Yang pertama ada hipotesis kabut dari Kent and Laplace. Dari Kent yaitu yang mana asal segalanya ini adalah dari gas yang bermacam-macam yang saling tarik-menarik membentuk kabut besar. Terjadinya benturan masing-masing gas panas yang berpijar dan itulah asal mula daripada matahari. Matahari berputar kencang pada khatulistiwanya yang memiliki linier yang paling besar, sehingga terlepaslah fragmen-fragmen yang mana fragmen itu melepaskan banyak gas panas serta mengembun yang kemudian cair, lalu bagian luarnya semakin memadat dan demikianlah terjadinya planet, yang mana salah satunya termasuk bumi yang kita tempati saat ini. Yang kedua ada hipotesis kejadian bumi yaitu Pierre de Laplace. Kabut berputar dan berpijar. Jika massa ini mendingin, maka terlepaslah sedikit material dari induknya. Fragmen ini jadi dingin dan mengembun.
berputar mengelilingi induknya, kemudian menyusul fragmen kedua sampai 9 buah planet. Massa asal matahari ini disebut nebula. Untuk materi yang kedua, di sini ada hipotesis planetesimal, yang mana oleh Chamberlain dan Moulton, yang mana apabila matahari didekati di bintang besar yang sedang beredar, maka terjadilah daya tarik-menarik sesuai dengan hukum Newton. Peledakan yang terjadi di matahari yaitu melepaskan sebagian bintangnya karena adanya bintang tadi yang mendekati. Lalu material matahari itu akan sedikit menjauh dan kemudian mendingin, yang mana di sini terjadilah sebuah pengembunan dan terbentuklah 9 planet. Untuk selanjutnya, di sini ada hipotesis pasang surut gas. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya dapat disampaikan oleh rekan saya, Irwan, dipersilahkan. Oke, di sini saya Irwan Dwiardiansyah akan melanjutkan penjelasan dari Winda mengenai materi alam semesta dan tata surya. Berikutnya ada hipotesis kejadian bumi. 3. Hipotesis pasang surut gas. Gies dan Jeffreys tahun 1930, bintang besar mendekat seperti bulan dan bumi. Matahari yang didekati bintang besar menjauh. Lidah api dari matahari asal itu putus dari induknya, pecah berkeping-keping, seraya mengembun dan membeku menjadi planet-planet serta planetoida. Berikutnya ada susunan lapisan bumi. Bumi berlapis-lapis sesuai dengan hipotesis Kahn-Laplace. Bumi mendingin di sebelah luar, sedang di dalam masih panas. Suss and Wiltshire tahun 1919, kerak bumi 30-70 meter, selubung bumi 2200 km, lapisan kalkosfera 1700 km, oksida besi dan sulfida, inti bumi atau berisfera 3500 km, besi and nikel. Kecepatan gerak lempengan berkisar 1-13 cm per tahun. Geologi dalam 1 juta tahun menghanyutkan sebuah benua 50 km ke arah jurusan tertentu. Kenapa bisa terjadi? Whitchurch 1910, bagian litosfer, bumi berisi silikat dan aluminium atau sia. Lebih ringan, terutama menempati kontinen-kontinen. Di sebelah bawah, terutama dalam lautan, silikat magnesium atau sima. Dari penelitian terbukti bahwa dasar Samudra Pasifik terdiri dari sima. Kedua lapisan tersebut berupa kristal, sedangkan di bawahnya terdapat substratum yang bersifat amorf. Apa itu amorf? Gerakan kontinen yang disebabkan sial terapung di atas sima. Berikutnya ada atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Terdiri dari lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan exosfer. Salah satu fungsinya yaitu melindungi bumi dari pengaruh benda-benda luar angkasa yang akan jatuh ke bumi seperti meteor. Lapisan ini juga berfungsi untuk menyerap absorpsi dan memantulkan reaksi panas matahari. Kemudian ada hidrosfer. Hidrosfer adalah keadaan air di muka bumi. Air adalah sumber kehidupan bagi manusia. Dapat diperkirakan hampir 70% permukaan bumi tertutup oleh air, sedangkan 30%-nya berupa daratan. Berikutnya ada lithosfer. Lithosfer adalah lapisan kerak bumi atau kulit bumi yang memiliki ketebalan kurang lebih 1200 km. Struktur lapisan ini terdiri dari unsur silium atau S1, magnesium atau Mg, dan juga unsur persenyawaan sulfida. Sedangkan pada bagian inti bumi mengandung besi dan nikel. Berikutnya ada cuaca. Awalnya orang dengan meramal. Unsur cuaca terdiri dari matahari. Radiasinya menentukan atmosfer bumi dan geometrinya. Ciri-ciri cuaca serta iklim. Atmosfer bumi atau atmos sama dengan uap, spira atau sama dengan bola. Faktor lain, bentuk permukaan alam, lembah samudra, gurun danau, dan sebagainya. Berikutnya ada angin. Andai kata tidak ada atmosfer, bumi planet mati. Mandul tak berkehidupan. Tanpa atmosfer,
suhu bumi 82 derajat oleh sinar matahari, udara bergerak, angin mengisi langit, menyapu langit hingga bersih, mendorong kabut yang menjadi dingin. Berikutnya ada kelembapan udara. Saat mendung, badan sangat gerah, keringat mengalir, menandakan udara jenuh dengan uap air. Keringat tidak mudah menguap dan menyebabkan badan terasa panas. Bila kelembapan makin tinggi lebih dari 80% dan diharapkan akan turun hujan. Berikutnya, rotasi dan revolusi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Bumi berputar dari barat ke timur, terjadinya siang dan malam, terjadinya gerak semu harian matahari, terjadinya perbedaan waktu. Berikutnya ada rotasi dan revolusi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi melakukan rotasi bersamaan dengan melakukan revolusi. Arah gerak revolusi bumi sama dengan arah gerak rotasi bumi, yaitu dari barat ke timur. Contohnya, perubahan musim, perubahan lamanya waktu, siang dan malam di belahan bumi utara dan selatan. Untuk contohnya bisa dilihat di slide berikutnya. Yang selanjutnya ada rotasi dan revolusi. Pada digambar di bawah, ini adalah bentuk contoh rotasi dan revolusi. 21 Maret, musim semi di belahan utara bumi, musim gugur di bumi selatan bumi, siang dan malam sama panjang. Pada 21 Juni, musim panas di belahan utara bumi, musim dingin di belahan selatan bumi. Pada 21 atau 22 Desember, musim dingin di belahan utara bumi, musim panas di belahan selatan bumi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.